Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke materi baru yaitu kertas kerja dan laporan keuangan. Setelah sebelumnya kalian sudah menyusun jurnal penyesuaian, pastikan kalian sudah posting jurnal penyesuaian tersebut ke dalam buku besar. Kemudian simak materi kertas kerja dan laporan keuangan berikut ini. Sehingga kalian bisa nantinya menyusun kertas kerja dan menyusun laporan keuangan dengan baik dan tepat. Berikut ini adalah pembahasan kita kali ini. Yang pertama, pengertian kertas kerja. Yang kedua, menyusun kertas kerja. Yang ketiga, menyusun laporan keuangan. Pertama, pengertian kertas kerja. Kertas kerja adalah suatu daftar pencatatan neraca saldo, penyesuaian, serta penggolongan akun buku besar sebagai alat bantu dalam menyusun laporan keuangan. Kertas kerja berbentuk lajur sehingga sering disebut neraca lajur. Tujuan penyusunan kertas kerja yang pertama, untuk memudahkan dalam menyusun laporan keuangan. Yang kedua, mengurangi kesalahan yang mungkin terjadi dalam penyesuaian. Yang ketiga, memeriksa kebenaran pencatatan akun yang telah dilakukan. Jadi inti dari kertas kerja adalah alat bantu dalam menyusun laporan keuangan. Yang mana kertas kerja ini itu memudahkan kalian dalam menyusun laporan keuangan. Selanjutnya adalah langkah penyusunan kertas kerja. Jadi kertas kerja ada yang 6 kolom, 8 kolom, 10 kolom, 12 kolom. Tapi yang sering digunakan adalah yang 12 kolom. Apa aja isinya yang 12 kolom? Isinya adalah nomor akun, nama akun, kemudian neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, neraca yang terdiri dari kolom debit dan kredit. Yang kedua, mengisi kolom neraca saldo dengan saldo dari akun-akun buku besar. Yang ketiga, mengisi kolom penyesuaian dengan ayat penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya. Yang keempat, mengisi kolom neraca saldo disesuaikan dengan mengombinasikan saldo dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Ini kamu aplikasikan lagi, ngitung ya, debit plus debit. Nah, seperti itu, seperti kamu posting ke buku besar 4 kolom. Nah, praktekkan lagi untuk mengisi neraca saldo disesuaikan. Kemudian mengisi kolom laba rugi dengan akun-akun nominal, yaitu pendapatan dan beban. Selanjutnya mengisi kolom neraca dengan akun real, yaitu harta, utang, dan modal. Yang terakhir yaitu menentukan laba atau rugi yang bisa diketahui melalui kertas kerja tersebut. Itulah tadi langkah penyusunan kertas kerja 12 kolom. Ini nanti yang akan kita praktikkan dan kalian akan menyusun kertas kerja 12 kolom. Baiklah, kita mulai untuk menyusun kertas kerja Permadani Tour and Travel. Kita mulai dari perkenalan kertas kerja dulu. Ini tampilannya kertas kerja, 12 kolom. Ada nomor akun, nama akun, kemudian kolom neraca saldo, debit kredit, kemudian ayat jurnal penyesuaian ya. Kolom debit kredit juga, neraca saldo disesuaikan, kolom debit kredit, laba rugi, kolom debit kredit, kemudian neraca kolom debit kredit. Setelah itu, yang pertama kita lakukan adalah memasukkan data neraca saldo yang sudah kalian buat sebelumnya. Ini adalah data neraca saldonya Permadani Tour and Travel. Kita kopikan saja. Nah, seperti ini tampilannya. Ketika sudah di-entry ke kertas kerja. Kemudian selanjutnya adalah mengisi kolom jurnal penyesuaian. Datanya dari mana? Datanya adalah dari ayat jurnal penyesuaian. Pastikan jurnal penyesuaian yang sudah kamu buat itu sudah diposting ke buku besar. Contohnya seperti ini ya, misal beban perlengkapan. Nah, seperti ini, beban perlengkapan. Nah, kemudian beban penyusutan peralatan dan lain sebagainya. Sampai semua di jurnal penyesuaian ini sudah diposting ke buku besar. Oke, kembali lagi ke kertas kerja, maka dimasukkan satu persatu. Misal ini adalah beban perlengkapan, maka taruh di sini.
nomor akun dari ini, kemudian masukkan nama akunnya. Kolom jurnal penyesuaian di sini, maka nominalnya akan di sini, ya. Ya, seperti ini. Selanjutnya adalah perlengkapan. Perlengkapan sudah ada di sini, maka posisinya di kredit, masukkan. Selanjutnya, beban penyusutan peralatan kantor. Sesuaikan ya, saldonya debit ya di debit, kredit juga di kredit. Jangan sampai tertukar. Kemudian kreditnya adalah akumulasi penyusutan. Nah, di kredit ya. Ini kan debit, ini kredit. Berarti di sini posisinya. Teruskan sampai ayat jurnal penyesuaiannya sudah diposting semua, di entry semua ke kertas kerja. Sekarang beban penyusutan kendaraan. Kemudian untuk kreditnya adalah akumulasi. Hati-hati, ini di kredit. Akumulasi penyusutan peralatan merupakan akun kontra harta, sehingga saldo normalnya adalah di kredit. Kemudian selanjutnya adalah utang bunga. Pastikan yang ada di sini tidak ada di atas, tidak ada di daftar akun sebelumnya. Jadi akun baru ya, yang di bawah adalah akun baru. Nah, utang bunga bank saldonya adalah kredit. Selanjutnya adalah coba kita cek sewa dibayar di muka, sudah ada apa belum? Oke, belum ada. Hati-hati, saldonya adalah debit. Kemudian untuk beban sewa sudah ada di sini ya. Jadi kreditnya adalah di sini. Kemudian selanjutnya adalah piutang usaha. Piutang usaha pasti sudah ada. Maka posisinya dia di debit. Cek di sini. Berarti di sini ya. 1.500.000, kemudian kreditnya adalah pendapatan jasa. Maka kamu lihat di sini pendapatan jasa, saldonya adalah kredit.
Masukkan di sini. 1.500.000. Oke, sudah ya pendapatan jasa. Kita pastikan lagi apakah masih ada jurnal penyesuaian. Ternyata sudah habis. Maka ini adalah ayat jurnal penyesuaian yang sudah diposting di kertas kerja. Maka kamu perlu menuliskan di sini adalah totalnya. Totalnya kolom debit dan kredit. Ini kita total dulu untuk kolom debit. Ini hasilnya. Kemudian untuk kolom kredit. Oke, harus sama ya. Selanjutnya adalah memasukkan saldo neraca saldo setelah penyesuaian. Itu adalah kombinasi dari neraca saldo dan ayat jurnal penyesuaian. Misal untuk kas, maka ini tidak ada ya jurnal penyesuaiannya, langsung dimasukkan. Nah, seperti ini. Kemudian untuk piutang, hati-hati, ini ada debit, di sini ada debit, berarti diapakan? Dijumlahkan ya. Berarti seperti ini. Kemudian selanjutnya perlengkapan. Hati-hati, ini ada debit, kemudian ada kredit. Maka operasinya adalah dikurangi. Selanjutnya, untuk peralatan kantor. Kendaraan. Selanjutnya, utang usaha. Hati-hati, ini ada di kolom kredit ya. Pindahkan ke sini. Selanjutnya, pendapatan diterima di muka. Kemudian, utang bank, modal, prive, hati-hati. Prive ada di debit. Kemudian pendapatan jasa, hati-hati, ada di kredit. Ini ada kredit, berarti dijumlahkan. Selanjutnya, beban sewa. Debit sama kredit. Besar mana? Debit sama kredit? Besar debit ya, berarti nanti saldonya ada di debit. Operasinya adalah dikurangi. Selanjutnya beban gaji. Sorry. Sini ya. Kemudian bahan bakar minyak, kemudian biaya pemeliharaan kendaraan. Selanjutnya beban utilitas di debit juga. Nah, seperti ini. Selanjutnya yang bawah, jangan lupa ya, ini masih ada, jadi di bawah juga tetap. Ini masukkan. Ini kolom debit ya, ini kolom kredit. Beban bunga bank, perhatikan debit kreditnya jangan sampai salah. Salah posisi, salah semua. Ya, kemudian total seperti jurnal penyesuaian tadi. Kolom debit dulu dijumlahkan. Kemudian kolom kredit.
Ya, sama ya. Balance ya, harus sama. Selanjutnya adalah kolom laba rugi. Jadi, di dalam kolom laba rugi, ini hanya diisi pendapatan dan beban saja. Perhatikan, mana yang pendapatan, mana yang beban. Berarti pendapatan itu diawali dari kode akun 4. Perhatikan, ini ya. Berarti ini. Di sini. Posisinya di mana ini? Di kredit. Ya, kredit, kredit. Yang diposting bukan ini, tapi yang dari neraca saldo setelah penyesuaian dasarnya. Jadi ini masukkan ya. Ini pendapatan jasa. Kemudian beban-bebannya. Ini satu-satu berarti ya. Dari beban sewa, ini dicek dulu sampai beban utilitas. Ini perhatikan. Berarti dari 3 juta ini ya sampai sini. Ini perhatikan. Kolomnya ada di debit. Ini. Oke, ini pendapatan beban. Oke, dicek yang bawah juga jangan lupa, juga dimasukkan. Di sini kan ya. Oke. Kemudian untuk beban perlengkapan, perhatikan ini debit, ini kredit. Ya. Berarti dilihat. Posisinya ada di debit. Oke, kemudian ini juga sama. Kemudian akumulasi, itu bukan ya, akun kontra harta, nanti masuk neraca. Kemudian ini ada beban. Beban penyusutan kendaraan. Kemudian di sini ada akumulasi, nggak masuk. Nanti masuk neraca. Kemudian ada beban bunga bank. Ini perhatikan. Masuk debit. Kemudian ada utang bunga masuk neraca. Sewa dibayar di muka juga nanti masuk neraca. Oke, setelah itu sama di total. Kolom debit dan kreditnya. Oke. Kemudian karena ini cuma satu ya, nggak apa-apa. Pakai rumus saja. Tinggal ini aja ya. Oke, ini ya. Kemudian ini ya, kan sudah kelihatan. Ini pendapatannya 27.100.000. Ini bebannya 16.875.000. Oke, kita lanjutkan di kolom neraca. Kalau di kolom neraca dimasukkan harta, utang, dan modal. Kelompok harta, kelompok utang, dan kelompok modal yang dimasukkan ke dalam neraca. Maka harus dicek ya. Dasarnya sekali lagi dari sini. Dari sini, sebentar. Ya, dari sini. Dilihat, berarti kode akun harta itu 1, 2 utang, 3 itu modal. Dimasukkan ke neraca. Berarti ini ya, kita perkecil biar kelihatan sampingnya, nggak apa-apa kan? Yang penting kelihatan. Untuk kas dulu dimasukkan. Ini kas di debit, masukkan di debit. Kemudian piutang usaha di debit juga. Kemudian perlengkapan. Jangan salah ya kolomnya, neraca. Selanjutnya adalah peralatan. Coba kita besarkan sedikit.
Oke, masih kelihatan ya. Selanjutnya kendaraan. Nih, dari sini sumbernya. Selanjutnya adalah utang usaha. Hati-hati, utang usaha ada di kredit ya. Di kredit. Berarti ini masuk sini. Utang usaha, pendapatan diterima di muka ya, itu utang. Kemudian utang bank. Kemudian ada di sini modal. Kemudian ada prive, ya hati-hati ada prive. Oke, selanjutnya cek. Oke, ini sudah 45 masuk tadi di laba rugi. Kemudian yang bawah, cek. Nah, ini ada, hati-hati, ada akumulasi penyusutan kantor. Itu saldonya adalah di kredit ya ini. Perhatikan ini di kredit. Masuk sini berarti ya. Oke. Selanjutnya ini ada akumulasi lagi. Masuk di sini. Selanjutnya ada utang bunga bank. Ini di sini kredit ya. Sini harus masuk juga di kredit. Selanjutnya adalah sewa dibayar di muka. Hati-hati, ini debit ya. Masukkan. Nah, seperti ini. Kemudian di total sama seperti sebelumnya. Kolom debit kredit di total. Oke, kemudian kolom kredit. Nah, seperti ini. Ini laba rugi. Cari warna lain biar ada beda ya. Oke, ini aja. Selanjutnya ini. Oke, gini aja ya, biar kelihatan beda. Selanjutnya, langkah terakhir tadi adalah menentukan laba atau ruginya berapa. Caranya adalah, ini saya besarkan ya, biar kelihatan. Nah, lebih jelas seperti ini. Caranya adalah, ini kan kolom pendapatan ya, ini beban. Caranya seperti ini. Ini pendapatan dikurangi beban. Hasilnya adalah ketemu, labanya harus ini. Coba kita cek ya. Ini sama ini, besar ini kan. Kemudian kita cek ya. Ini dikurangi kreditnya. Oke, hasilnya sama. Kemudian ini dijumlahkan. Nah, ini turun. Ini turun. Kemudian ini dijumlahkan. Oke, sudah jadi ketemu ini adalah labanya. Nanti di laporan laba rugi, labanya adalah 10.225.000. Nah, seperti ini. Bisa dipahami ya? Oke, cek diperkecil biar kelihatan lebih jelas tampilan dari kertas kerja. Permadani Tour and Travel. Nah, seperti ini. Tidak bisa besar ya. Bisa, tapi nggak bisa full juga. Karena terlalu panjang tabelnya. Tapi nggak apa-apa. Yang pasti kamu bisa menyusun kertas kerja caranya seperti itu. Nanti laba rugi yang kamu susun di laporan keuangan harus ini. Nah, seperti itu. Oke, selesai sudah menyusun kertas kerja. Oke, setelah kalian menyusun kertas kerja, selesai menyusun kertas kerja, langkah selanjutnya adalah menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang pertama disusun adalah laporan laba rugi.
manfaatkan kertas kerja yang sudah kalian buat. Jadi fungsi dari kertas kerja adalah membantu menyusun laporan keuangan. Jadi rinci di sini pendapatannya berapa, kemudian bebannya juga jangan sampai ada yang salah. Kemudian jumlahkan bebannya, ketemu laba atau ruginya, pendapatan dikurangi beban. Kalau besar pendapatannya itu laba, kalau besar bebannya berarti rugi. Ini adalah bentuk laporan laba rugi single step. Kalian boleh buat versi multiple step. Kalau multiple step itu dibedakan pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Karena ini tidak ada, bisa pakai single step aja. Kalau ada misalnya pendapatan di luar usaha, ada pendapatan bunga dan lain sebagainya, kemudian ada beban di luar usaha, seperti contohnya beban bunga bank ini ya, itu bisa pakai multiple step. Terserah mau pakai single step atau multiple step untuk laporan laba rugi. Selanjutnya, setelah menghitung laba atau rugi, menyusun laporan ekuitas pemilik atau laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Ketika tadi perusahaannya mengalami laba, maka rumusnya seperti ini. Modal awal ditambah laba. Ini ada datanya di kertas kerja. Sini ya. Untuk modal, coba kita cek. Nah, ini 555 ini adalah modal awalnya. Ya, 555. Kemudian setelah itu modal awalnya ditambah laba. Labanya yang sudah kamu hitung di sini. Kemudian dijumlah, kemudian dikurangi price. Price itu sifatnya mengurangi modal. Jadi dikurangi. Angka ini ya, ketemu ini. Ini nanti yang akan dimasukkan di neraca. Modal akhir ini dimasukkan di neraca. Sekarang menyusun neraca. Ini adalah neraca bentuk stafel. Ke bawah ya. Aktiva dan pasifanya ke bawah. Tapi kalau bentuk skontro, itu aktiva di sisi kiri, kemudian pasifanya di sisi kanan. Terserah, bebas. Mau bikin yang stafel atau yang skontro. Caranya tinggal di list, kategorikan mana aset aktiva lancar, mana aktiva tetap, kemudian utang jangka pendek, utang jangka panjang, kemudian modalnya. Modalnya jangan lupa ini adalah modal akhir, bukan modal awal yang sudah dihitung di laporan perubahan ekuitas. Itu. Oke, saya kira gampang untuk menyusun laporan keuangan ini. Semoga bisa dipahami. Kamu bisa latihan untuk ngerjakan soal. Jangan sampai ada yang salah, yang teliti ngitungnya. Terutama untuk yang akumulasi penyusutan ini. Peralatan kantor maupun kendaraan. Ini minus atau sifatnya mengurangi total harta. Karena dia adalah akun kontra harta. Gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami. Semoga bermanfaat ya. Silakan untuk mengerjakan latihan soal. Untuk lebih memahami materi, silakan cek tugasnya di Microsoft Teams, cek untuk LKS, kertas kerja, dan laporan keuangan. Silakan disusun kertas kerja, kemudian laporan keuangan yang sesuai dengan kasus yang diberikan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.